Towo. Jangan zo, wo. Dia seolah-olah sudah menguasai, ya, menguasai bacaan dengan baik, ya. Karena huruf dhad ini termasuk huruf yang agak sedikit rumit karena tidak ada huruf yang seluruh negara tidak ada yang menyamai, ya, atau hurufnya sama dengan huruf Arab ini, huruf dhad, enggak ada. Ada enggak? Negara mana yang sama ada huruf dhad-nya? Ada? Enggak ada ya? Ya, huruf Arab aja ada. Ya, di bahasa Arab aja ada. Ya. Kalau huruf dha ya seperti gambar. Dha to dha, dha to dha, dha to dha, dha to dha, 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 beda. Jangan wo semua ya. Coba bo, nah beda. Gimana? Coba. Lang? Za. Kenapa huruf zai keluar demikian? Karena ujung lidahnya berada di bawah. Az. Kalau ujung lidahnya tidak ada di bawah, ada di tengah, tidak keluar seperti ini. Az. Atau kita tebalkan azzo. Nah, itu keluar seperti itu. Ya, azzo. Misalnya seperti itu ya. Walaupun tidak ada zo. Ini ujung lidah kita berada di bagian bawah gigi seri. Kalau kita angkat, ya, angkat ke sini aja ke tengah, sudah lain. Azzo. Nah, itu huruf dha itu. Cuman bedanya apa? Nanti huruf dha itu pangkal naik. Coba sekarang zo. Taruh ujung lidahnya di bagian bawah. Zo. Ngomong zo aja. Zo. Nah, sekarang angkat nih. Naikin ke atas lidahnya. Sangkutkan di ujung nih. Ya, rapatkan zo tadi. Karena zo tadi kan zo ya. Zo. Naikkan lidahnya ke atas. Zo. Nah, jadi huruf seperti itu. Nah, zo. Nah, sekarang pangkal naikkan. Zo. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu bedanya. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Makanya saya memang memberikan penjelasan secara detail di mana munculnya suara daripada huruf tersebut. Ya, untuk membedakan. Karena sering sekali orang membaca huruf dha ini seperti kayak huruf zai. Ya. Kayak huruf zai, bukan huruf zai. Kalau huruf zai itu bagi bagian ini gigi, ya. Ini gigi kita yang bawah, nah lidahnya tuh turun ke sini. Sedangkan huruf dha itu ada di sini. Ya. Jadi ujung lidahnya ada di bagian ujung gigi seri atas. Sedangkan huruf zai itu ada di bagian bawah dia. Azza, zo. Misalnya ada ya, zo. Ya seperti itu, zo. Kebanyakan kita mungkin dulu masih kecil sering diajarkan demikian. Ya. Pada ini. Zo, betul tidak? Iya, ini salah ini. Ya. Jadi ya kita doakan guru-guru kita dahulu yang mengajarkan keliru gitu ya. Mungkin karena ketidaktahuan untuk menjelaskan makhrajnya. Ya, zo, bukan zo. Tapi ya ini. Karena begitu kita tempelkan di ujung, maka suara itu tidak ada.
az, itu tidak ada. Itu tidak ada. Karena begitu itu karena ujung lidah kita taruh di bagian bawah. Zo. Kalau kita naikkan, ya, gimana mengeluarkan itu? Nggak bisa. Turunkan. Nah, keluar lagi. Naik lagi. Ya kan? Seperti itu. Nah, huruf dha ini caranya apa? Ketika naik itu pangkal naikkan. Nah, tuh. Ya. Huruf zal ini. Coba. Huruf dha pangkal naik. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Paham ya? Baik. Silakan Bapak. Ya. Todo. Ya. Todo. Ya. Todo. 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 Do. Do. Todo. Ya. Khotoba. Kho. Khotoba. Lagi ya. Khotoba. Khotoba. Dobako. Ya. Tasodo. Sadoro. Ulang lagi. Salvo. Nah. Ya, sorry. Sadoso. Khatoba. Lagi. Khatoba. Ya. Sahato. Ya, sorry. Toba. Tobaho. Kho. Ya. Tobaho. Ya. To'ahu. Ya, sahih. Masya Allah, barakallahu fik. Apa ya? Sahih. Sudah bagus huruf Allah-nya. To'ahu. Ya, sudah. Silakan Abah, silakan. Bismillah. Khotoba. Dobato. Tasodo. Sadoro. Sadoro. Kan do. Sadoro. Ya. Sadoso. Coba temponya agak dicepat sedikit ya. Sadoso. Coba. Sadoso. Sadoso. Hadoba. Hato. Hatoba. Ya. Sahato. Ya. Tobaho. Ya. To'ado. Iya, sahih. To'ado. Sahih. Barakallahu fik. Silakan Pak Adi. Todo. Ya. Todo. 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 Khotoba. Zobato. Ya. Tasodo. Sadoro. Sadoso. Ya. Hatoba. Ya. Sahato. Todaho. To'ado. Ya. Jadi alhamdulillah barakallahu fik. Bagus ya Pak Adi ya. Alhamdulillah. Jadi perhatikan semuanya. Jadi begitulah ya cara kita melafalkan huruf dha ya dengan baik ya. Dan ketika teman kita lagi sedang membaca, kita simak ya teman kita. Ya, seperti itu. Baik, silakan Pak Devi. Sambil yang lainnya menyimak, memperhatikan. Nanti ya.
Masya Allah. Ayo, ta'adho, ya, sahih. Barakallahu fiik wa barakallahu fikum. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi beda untuk huruf ta, ya, huruf dha dan huruf dal atau ta, itu bedanya. Ya. Paham ya? Tempat keluarnya huruf dha, ya. Jadi seperti ini. Ini yang terangkat. Baik. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Ya, persilakan. Ya, silakan. Ada sifat-sifat huruf tebal yang tidak akan mungkin samanya tipis seperti yang dijelaskan Ustaz. Ada 4. Ya. Roh kalau di fathah juga akan tebal. Tebal. Nah, ketebalan huruf roh ketika di fathah atau dhamma, apa ketebalannya sama dengan huruf itbaq itu? Nah, baik. Ini pembahasannya ada di Maratibul Ikhfa, ya. Maratibul Tafkhim. Jadi ini sebenarnya tingkat lanjut ini ya. Ini namanya Maratibul Tafkhim. Jadi ada tingkat-tingkat ketebalan di dalam huruf-huruf isti'la. Nanti sebenarnya materi ini dapat kita di pelajaran sifatul huruf nanti ya. Tidak apa-apa karena bertanya. Sedikit saja saya jelaskan, tidak secara detail. Jadi ada huruf-huruf yang dia dikatakan tebal. Ya. Ada tebal. Kita belum masuk ke sini. Ada tebal. Ada sangat tebal. Ya. Yang tebal ini dinamakan ya, isti'la. Isti'la namanya. Yang sangat tebal namanya namanya al-itbaq. Ya. Huruf isti'la itu hurufnya apa saja? Huruf kha, ya. Nah, kecil-kecil aja ya. Nah, huruf-hurufnya ini. Huruf kha, huruf shad, huruf dhad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf dan huruf dha. Ada berapa nih? Ada 7 huruf isti'la itu. Jadi huruf di dalam huruf hijaiyah yang punya sifat tebal itu 7 huruf ini. Ya. Dalam huruf-huruf hijaiyah itu yang punya sifat tebal 7 huruf ini. Walaupun nanti ada huruf yang juga punya sifat tebal, ya. Contohnya huruf. Tapi 3 huruf ini tidak dimasukkan ke dalam sifat isti'la. Karena apa? Karena ada satu kondisi tertentu yang dia nanti jadi tipis juga. Tapi kalau huruf ini tidak bisa tipis dalam keadaan apapun. Nah, itu makanya dikatakan isti'la. Mau dia fathah tebal, mau dia dhammah tebal, mau dia kasrah tebal. Cuma nanti tingkatan ketebalannya beda. Ketika dia fathah dengan dhammah atau dengan dia kasrah itu berbeda tingkat ketebalannya. Tapi dia tidak boleh tipis. Adapun nanti dia sangat tipis itu namanya bukan huruf tarqiq, huruf tipis. Ya, nanti ada lawannya itu tipis. Ya, atau dalam bahasa Jawanya tarqiq, namanya tarqiq tipis. Ya, bahasa Jawa aja ya. Bahasa Jawa itu ya, dalam bahasa Jawanya tarqiq namanya. Tarqiq. Tipis. Itu lawannya. Berarti
Semua huruf yang lain dari 7 ini namanya huruf tipis. Maka kita harus rapatkan tipis, nggak boleh tebal. Ciri-ciri huruf tipis itu apa? Ciri-cirinya pangkal lidah tidak naik. Pangkal lidah nggak naik. Itu ciri-ciri tipis. Nah, ketika pangkal lidahnya naik, berarti hurufnya keliru kita lafadzkan. Huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, dan huruf dha. Ya, 7 huruf ini. Ya, sad ini, sad, dad. Ya, ini huruf tebal. Dan nanti ada huruf idbaq. Huruf idbaq ini adalah huruf sangat tebal. Asalnya dari huruf tebal juga, cuman lebih tebal lagi dia tingkatannya, ya. Jadi lebih tebal lagi. Huruf itu apa saja? Nah, hurufnya huruf ini. Huruf shad, huruf dhad, huruf ta, dan huruf dha. 4 huruf ini aja, turunan dari huruf isti'la. 3 hurufnya itu tidak masuk dalam idbaq. Ya. Ciri-ciri khasnya apa? Huruf idbaq ini senantiasa menempel ke langit-langit. Dia melekat, maka dikatakan idbaq itu melekat, merekat. Contoh seperti huruf qaf, ketika dia kasrah, qi, coba, qi, coba, qa, qi, qi, qi. Biasa saja, ketika dia naik huruf qi, biasa saja, ya. Tapi kalau huruf idbaq dia melekat, ya, menempel. Contohnya huruf shad, so, si, maka keluar seperti itu suaranya, si, bukan si, tapi si, dia melekat, ya. Huruf dha, dhi, huruf dha, dhi, huruf ta, ti, maka huruf qaf nggak boleh ti itu nggak boleh, karena kalau dilafadzkan ti jadi sifat idbaq, ya, hati-hati di situ, jadi sifat idbaq dia. Nah, sudah kita mengetahui ini kan 4 huruf, ini lebih tebal, ya, ini tebal aja, ya. Nanti ada ketentuan maratibut tafkhim. Yang pertama, ya, yang berharokat fathah diikuti alif. Yang kedua, yang berharokat fathah saja. Yang ketiga, yang berharokat, ini sudah maratibul tafkhim, ketebalan, tingkat ketebalan. Yang keempat, berharokat dhammah. Yang ketiga, yang keempat, berharokat kasrah. Yang kelima, yang sebelumnya kasrah. Huruf istilah, ya, yang sukun, ya, yang sebelumnya kasrah. Ini tingkat yang paling rendah, namanya tafkhim nisbi, ya, namanya tafkhim nisbi. Nah, inilah tingkatnya. Jadi kalau kita melafadzkan, misalnya contoh, ini yang tingkat pertama tebalannya adalah huruf tebal yang diharokati fathah diakhiri dengan alif. Contoh, dia sangat tebal sekali di situ. Beda dengan ya, tapi kalau ada alifnya coba tanpa alif nah, seperti itu. Terasa ya Pak ya, lebih tebal, ya. Itu untuk yang fathah. Nah terus kalau seandainya misalnya huruf apa, huruf ra misalnya, ra itu kan punya sifat tebal juga ya. Ra ketika fathah dia tebal, jadi huruf tebal. Ketika ra fathah jadi huruf tebal. Ra, coba ra. Tapi kalau huruf ra ini ada alifnya, maka dia lebih tebal lagi, ya. Maka kalau huruf ra, kan ra itu dia punya sifat tebal ketika fathah, ya. Tapi kalau diikuti alif, maka tingkatannya tuh tingkatan nomor 1 ini.
Sama dengan infak mana? Ah? Sangat berbalik. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Tingkatannya jadi nomor 1. Makanya pada lafadz, ya, ya, ya. Lafadz as-sira, ro harus tebal. As-sira. Nah, to-nya, karena to ini cuma fathah, to ini berada di fase kedua ini. Walaupun dia punya sifat idbaq. Dia kalah sama ro, ro-nya harus tebal. Harus lebih tebal dari to. Jadi tidak boleh seperti ini. Ini yang kurang tepat. As-sirata. Jadi disamakan, tapi sirata. Jadi dia harus lebih tebalnya lebih kurang daripada yang ro, yang alif. Ya, paham ya? Dari mana Ustadz tahu seperti itu? Begitulah cara guru Anda mengajarkannya. Nah, itu cara riwayah. Itu jawaban cara riwayah. Secara teorinya gini. Kalau secara riwayah demikian. Begitulah ketika saya mendapatkan sanadnya untuk Al-Fatihah dari Syekh Abu Sofiyah hafizallahu taala, beliau mengajarkan bagaimana cara melafadzkan ro itu tingkat tebalannya lebih tebal daripada huruf to. Ihdinas sirata. To-nya lebih tipis sedikit. Bukan huruf tipis, cuman ketebalannya lebih tipis daripada huruf ro yang tadi. Ihdinas sirata. Jangan ihdinas sirata. To-nya lebih tebal lagi. Tebal, sama tebal. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Jadi to-nya harus lebih tipis sedikit karena dia punya tingkatan kedua. Ya, paham sampai sini ya? Paham sampai sini. Nanti yang berkali-kali itu dekati dengan pertama Ustaz. Iya. Sangat tebal. Sangat tebal. Kalau huruf tersebut huruf tebal. Tapi misalnya huruf sa, jangan so, nggak ada ya. Ini berlaku pada huruf tebal saja. Ustaz, tapi kan huruf ro itu bukan huruf istilah. Memang bukan istilah, tapi karena dia fathah. Maka ro itu berubah hukumnya ketika dia fathah atau dhammah. Dia jadi tebal. Lam juga. Kapan lam tebal? Lam tebal ini ketika huruf lam sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Misalnya Rasulullah. Lamnya jadi bukan Rasulullah, tapi Allah. La Allah. Kata Rasulullah. Lamnya jadi tebal. Ya, tapi kita tidak bahas ini. Tapi begitu lam nanti harokatnya fathah, sana lam ada alif, bukan mo bukan. Ya, lam ini tebal maksudnya apa? Nanti tebal ketika ada suatu kondisi tertentu. Contoh apa? Pada lafaz Allah, lam jalalah. Ya, pada lafaz Allah, ketika sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Kalau Rasulillah, bukan Rasulillah, tapi Rasulillah. Tapi kalau fathah sebelumnya Rasulah, ketemu lafaz Allah, maka lamnya jadi tebal. Makanya lam itu bisa tebal ketika dalam kondisi tertentu. Rasulullah. Atau yang dhamma Rasulullah. Seperti itu. Paham ya? Ya seperti itu ya penjelasannya Pak Adi ya. Maka huruf to nggak boleh dibaca lebih tebal dari ro, karena ro-nya ada alifnya, maka dia masuk ke sini. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Oh ya. Langsung yang 3 itu. Apa dari atas? Dari atas saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadha 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 dhatadha khataba dhabata tasava savara savasa hataba sahata
tabakha, ta'adha. Sahih, barakallahu fik. Allah alam bissawab.